Perbedaan Hari Raya Idul Adha Kementerian Agama dipermasalahkan Bani Kadrun. Bukti kaum perusak Bani Kadrun merupakan pembangkang negara yang harus dimusnahkan. Fix Idul Adha itu nanti jatuh tanggal 9 Juli 2022. 9 Juli, ya kan? Bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Karena alasannya kenapa gitu? 9 Juli kan pemerintah 10 Juli. Alasannya karena haji itu di Arafah, bukan di Nusantara. Penentuan satu itu bukan kok berdasarkan wukuf dan apa itu ya. Itu tentu tetap berdasarkan kepada ru'yah hilal karena dalilnya kan itu. Menurut ilmu astronominya bahwa selisih 1 jam itu mendapatkan selisih derajat hilal itu setengah derajat. Jadi kita bergerak makin ke barat, itu selisih ketinggian hilalnya itu adalah setengah derajat. Perbedaan penentuan ini tidak menjadi alasan untuk misalnya saling menyalahkan, merasa paling benar dan sebagainya. Masain rukyat sendiri, versi ormas, versi lokal. Aduh, na'udzubillah, aduh, tobat Pak, tobat, aduh. Mengkaitkan dengan wukuf itu yang tidak ada teorinya. Jadi itu bahasa medsos lah. Perbedaan ini kan mulanya kan rahmat. Tapi kalau perbedaan ini digoreng itu bukan rahmat tapi musibah. Bani Kadrun, kaum perusak yang tak henti-hentinya berusaha merusak kerukunan antar umat beragama dan kerukunan sesama umat Islam Indonesia, terus melakukan propaganda untuk merusak keharmonisan bangsa Indonesia dengan isu-isu agama yang sangat sensitif bagi pemeluknya. Abi Faisal, YouTuber bodoh penyembah khilafah ini dengan begitu percaya diri mempamerkan kegoblokannya yang tidak mengerti sama sekali mengenai hukum fikih tentang Rukyatul Hilal dalam menentukan bulan baru dalam kalender Hijriah. Dalam videonya, Bani Kadrun ini dengan bodohnya mengatakan bahwa penentuan 1 Dzulhijjah dan Hari Raya Idul Adha harus mengikuti Mekah dengan alasan ibadah haji berada di Mekah, bukan di Nusantara. Jelas ini merupakan kebodohan nyata yang dipamerkan Abi Faisal, YouTuber goblok penyembah khilafah yang telah membuka kedoknya sendiri bahwa sesungguhnya dia adalah manusia bodoh yang sama sekali tidak paham ilmu agama. Wukuf di Arafah dengan penentuan awal bulan Hijriah sama sekali hal yang jauh berbeda dan tidak bisa menjadi rujukan suatu wilayah untuk menentukan tanggal di bulan Hijriah. Wukuf di Arafah memang mengikuti ketentuan dari pemerintah di sana. Sedangkan penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan metode ruqyah mutlak dilakukan oleh umat Islam yang berada di wilayah masing-masing yang berbeda. Setiap wilayah memiliki letak geografis yang berbeda sehingga besar kemungkinan akan terjadi perbedaan kemunculan hilal di setiap wilayah. Dan metode Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh NU dan Kementerian Agama jelas mengikuti petunjuk Imam Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Perbedaan juga tentang soal matlak. Matlak ini kesatuan geografis. Sebagian ulama seperti Imam Malik, beliau tidak ada teori matlak. Beliau mengatakan satu bulan ini satu di dunia satu melihat ya keseluruhannya terikat dengan satu daerah yang sudah melihat hilal. Sementara Imam Syafi'i menggunakan standar matlak atau kesatuan geografis. Karena secara empiris, secara pengetahuan, keperbedaan geografis menyebabkan keperbedaan ketinggian hilal. Sehingga Imam Syafi'i dalam menentukan hilal juga harus diperhatikan tentang aspek geografis yang memang berbeda. Apa kabar otak? Ya kan, otak mana otak, bulannya sama, matahari sama, buminya sama. Sudah seharusnya Indonesia seperti yang terjadi di Arab Saudi, yaitu tanggal 9 Juli, bukan tanggal 10 Juli. Bagi yang mereka yang tidak menganut matlak, itu mungkin tidak masalah. Tapi bagi negara-negara yang ikuti mazhab Imam Syafi'i dengan matlak, justru perbedaan itu tidak menjadi soal. Karena apa? Dengan Saudi. Karena apa? Karena realitinya memang berbeda. Panduannya kan 1 Dzulhijjah itu ditentukan oleh hilal di masing-masing wilayah kan gitu. Bulannya sama, matahari sama, buminya sama. Coba kita lihat, kita punya selisih jam. Yaitu kalau dikalkulasi sebagai jam, dengan Mekah itu berapa jam? Kurang lebih 4 jam kan? Menurut ilmu astronominya bahwa selisih 1 jam itu mendapatkan selisih derajat hilal itu setengah derajat. Jadi kita bergerak makin ke barat, itu selisih ketinggian hilalnya itu adalah setengah derajat.
secara astrologis berbeda. Jadi Indonesia negatif, maka sudah positif, maka sangat wajar dengan menggunakan frame pemikirannya Imam Syafi'i bahwa apa yang dilihat di Indonesia belum tentu sama apa yang dilihat oleh Mekah. Maka orang Mekah melihat hilal, bagi Indonesia belum, maka wajar kemudian kita tidak harus sama dengan Mekah. Itu saya ingin membuat konstruksi pemikiran bahwa kita tidak harus sama dengan Mekah. Menyalahkan dan menyesatkan metode Rukyatul Hilal yang digunakan oleh NU dan Kementerian Agama. Bahkan meminta pejabat Kementerian Agama bertaubat karena telah sesat menentukan hari raya yang tidak sama dengan Mekah. Maka sesungguhnya YouTuber bodoh penyembah khilafah Abi Faisal ini sama saja dengan menyesatkan Imam Syafi'i yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Haji di Arafah, bukan di Nusantara. Apa kabar otak? Ya kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas kesadaran akal yang diberikan. Tidak ada pembenaran beragama mengikuti kesepakatan wukuf di Nusantara, nggak ada. Mumpung belum terlambat, mumpung belum telat, ya kan? Bertaubatlah. Na'udzubillah, astagfirullah. Bertaubatlah. Yang mengeluarkan kebijakan, yang membuat aturan, bertaubatlah. Taubat dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang setobat-tobatnya. Metode yang dilakukan oleh NU dan Kementerian Agama dalam menentukan tanggal 1 bulan Hijriah jelas mengikuti ajaran Imam Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i harus menggunakan matlak dalam melakukan Rukyatul Hilal. Karena menurut Imam Syafi'i setiap wilayah memiliki letak geografis yang berbeda, sehingga besar kemungkinan kemunculan bulan baru akan berbeda di setiap wilayah. Jadi jika YouTuber goblok penyembah khilafah ini menyesatkan apa yang dilakukan oleh NU dan Kementerian Agama, berarti sama saja manusia bodoh ini telah menyesatkan mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Merasa paling benar sendiri sehingga menyalahkan serta menyesatkan semua orang yang berbeda paham dengan gerombolannya. Padahal ia sendiri sesungguhnya adalah manusia bodoh yang sama sekali tidak memahami ilmu agama. Perbedaan adalah suatu hal yang biasa dan bukan menjadi alat untuk menyesatkan orang lain yang berbeda dengan pemahaman dirinya. Imam Malik memang berpendapat bahwa bulan di dunia ini satu, sehingga ketika di satu wilayah telah berhasil melihat hilal, maka sudah bisa dijadikan pedoman bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Namun Indonesia adalah penganut Imam Syafi'i, bukan penganut Imam Maliki, yang mana dalam mazhab Imam Syafi'i dalam menentukan tanggal 1 harus menggunakan metode matlak, dan itulah yang dilakukan oleh NU dan Kementerian Agama. Jika YouTuber bodoh Abi Faisal ini pendapatnya mengikuti pendapat Imam Malik mungkin masih bisa dimengerti. Namun dengan percaya dirinya dia justru mempamerkan kegoblokannya sendiri. Bahwa 1 Zulhijjah harus mengikuti Mekah dengan alasan haji berada di Mekah bukan di Nusantara. Ini jelas merupakan kegoblokan nyata YouTuber bodoh Abi Faisal yang menggunakan pendapatnya sendiri. Yang mana pendapat tersebut tidak terdapat di kitab manapun dan dari ulama manapun. Penentuan satu itu bukan kok berdasarkan wukuf dan apa itu ya, itu tentu tetap berdasarkan kepada ru'yah hilal karena dalilnya kan itu. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kan jadi sebabnya kita puasa kalau sudah melihat, sebabnya kita hari raya kalau sudah melihat, sebabnya kita menuntut kerja karena melihat hilal. Jadi bukan tidak dalam teori usul fikih sebabnya wukuf di sana kita. Haji itu di Arafah, bukan di Nusantara. Kalau masih argumentasinya mamnu'ul matlaq, menolak matlaq, ada teorinya, tapi kemudian mengkaitkan dengan wukuf itu yang tidak ada teorinya. Jadi itu bahasa medsos lah. Perbedaan ini kan mulanya kan rahmat. Tapi kalau perbedaan ini digoreng itu bukan rahmat tapi musibah. Kaum penyembah khilafah Bani Kadrun memang merupakan kaum perusak yang ingin merusak keharmonisan bangsa Indonesia. Dari dahulu perbedaan hari raya antara NU dan Muhammadiyah sangat sering terjadi, bahkan bisa dibilang menjadi hal yang sangat lumrah dan sama sekali tidak pernah terjadi masalah. Semenjak munculnya gerombolan Bani Kadrun saja semua hal dibuat masalah, karena tujuan mereka memang ingin menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia.